Berkibarlah engkau di dadaku. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para sahabat, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Jika aku memiliki 2 kali kesempatan untuk hidup, maka kedua-duanya akan aku berikan untuk kemajuan bangsa dan tanah airku. Kau punya apa? Jika kau punya bunga cempaka, berikanlah itu bunga cempaka kepada bangsamu. Jika kau punya bunga mawar, persembahkanlah itu bunga mawar bagi negerimu. Ini kutipan dari pidato Bung Karno, Bapak proklamasi kita, proklamator kita, memberikan inspirasi kepada kita betapa kita mencintai negara ini dengan cara menghidup-hidupkan spirit untuk ikut memajukan negara dengan apapun yang kita punya. Kita punya bunga mawar, maka mawar yang kita berikan. Kutipan ini untuk mengantar webinar Satu Pena kali ini yang ke-51 yang dibuat oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena nomor khusus era proklamasi 17 Agustus dengan topik Indonesia hari ini. Saya mempertajam diskusi dengan satu pidato yang menukik kepada Indonesia dalam angka dan narasi seperti tadi, kutipan tadi, kemajuan negara. Pertanyaannya adalah, per hari ini sampai di manakah kemajuan Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kita melihat dengan ini bagaimana dunia melihat Indonesia dalam perbandingan, dalam angka, dalam 3 isu: indeks korupsi, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, dan indeks happiness. 3 indeks ini walaupun dalam angka-angka tapi menggambarkan cukup luas sekali bagaimana cara kita mengukur kemajuan sebuah negara. Kita mulai dulu dari indeks korupsi. Penting kita untuk tahu seberapa maju kita dalam membangun pemerintahan yang bersih. Ada cara mengukurnya. Yang diukur di sini adalah korupsi di sektor publik. Metodologinya melalui penilaian ahli dan survei opini publik. Measurement ini pertama kali dilakukan oleh Lembaga Transparansi Internasional sejak tahun 1995, dan Indonesia ada di ranking ke-96 dari 189 negara yang diukur. Jika kita melihat sebagai perbandingan, rata-rata dunia itu 94-95, kita berada di ranking 96. Dari segi kemajuan pemerintahan yang bersih, kita masih berada di bawah rata-rata dunia. Kita pun bisa bandingkan dengan teman-teman kita dari negara ASEAN. Untuk pemerintahan yang bersih, kita pun masih kalah jauh. Kita ranking 96, tapi Singapura ranking keempat. Hebat sekali negara ini, negara di Asia Tenggara, tapi dengan kualitas negara-negara barat, ya. Dan juga kita di bawah Malaysia yang rankingnya 62. Kedua, kita melihat dari kemajuan pembangunan manusia, karena kita sudah sampai pada satu persepsi bahwa kemajuan itu tak hanya kemajuan ekonomi, tapi juga harus kemajuan yang bertumpu kepada pembangunan manusia.
bukan hanya ekonomi yang penting, tapi manusia itulah yang penting, sehingga indeksnya pun harus pula menyertakan level pendidikan dan juga level kesehatan. Dan indeks ini dibuat oleh PBB sendiri sejak tahun 1990. Nah, kita lihat ranking kita, bahwa kita dibandingkan dunia berada di ranking 105 dari 146 negara yang diukur. Dari kemajuan tingkat pembangunan manusia, sekali lagi di sini kita melihat kita masih di bawah rata-rata dunia. Rata-rata dunia itu di ranking 73, kita di ranking 105. Bahkan juga jika kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN, dengan Singapura misalnya, kita jauh sekali tertinggal. Singapura di ranking 12 dan Malaysia di ranking 61, kita jauh sekali di bawah di ranking 105. Ketiga, indeks kebahagiaan. Ini yang cara mengukur kemajuan sebuah negara yang lebih kompleks lagi. Tak cukup hanya ekonomi, tak cukup hanya pendidikan, tak cukup hanya kesehatan. Penting juga untuk kita tahu kebahagiaan dari warga negara. Sekarang sudah disusun satu indeks yang bernama World Happiness Index, di mana para individu warga negara itu ikut melakukan penilaian self-claim seberapa mereka bahagia. Dan apa hasilnya? Kita lihat di sini bahwa Indonesia ada di ranking 80 dari 189 negara yang diukur. Berarti kita sedikit di atas rata-rata dunia. Rata-rata dunia itu 94-95, kita di ranking ke-80. Namun sekali lagi, jika kita bandingkan dengan teman-teman kita, negara ASEAN, kita pun masih jauh di bawah Singapura, yang rankingnya 32, dan setingkat kita di bawah Malaysia, yang rankingnya 79. Dilihat dari tiga ukuran ini, kemajuan pemerintahan yang bersih, kemajuan indeks pembangunan manusia, dan kemajuan dari World Happiness Index, kita masih di rata-rata, kadang di bawah, kadang sedikit di atas, namun kita juga di tiga-tiganya masih jauh di bawah Singapura dan Malaysia, sesama negara ASEAN. Lalu kita melihat narasi. Di luar angka-angka, apa yang ada secara naratif dengan tren-tren perkembangan mutakhir. Nah, ini yang membuat kita senang bahwa dalam aspek luar negeri, Jokowi dan Indonesia yang menjadi pemimpin G20 di tahun ini mengambil peran aktif ikut mendamaikan Rusia dan Ukraina. Yang jika saja saat itu berhasil dua negara ini berdamai setelah Jokowi berkunjung, tak mustahil pula Jokowi segera diberikan hadiah Nobel perdamaian. Namun ternyata memang tak semudah itu, perdamaian dua negara ini tak semudah itu. Tapi dunia melihat bahwa Jokowi dan Indonesia mengambil peran, setidaknya sebuah ikhtiar ikut mendamaikan dua negara ini. Dalam negeri, untuk dalam negeri banyak isu yang bisa kita angkat, tapi inilah hal yang sangat penting sekali, sangat esensial sekali, apalagi dalam suatu suasana memperingati kemerdekaan, menyangkut kemerdekaan warga negara. Dalam hal ini warga negara Ahmadiyah yang masih menjadi pengungsi di negerinya sendiri. Mereka menjadi pengungsi di Transito Mataram di NTB 16 tahun sudah. Apa yang terjadi dengan negara ini jika sekarang ini di tahun 2022 kita masih membiarkan sekelompok warga negara kita tak bisa kembali hidup di kampung halaman, di tanah tempat mereka dilahirkan, di tanah milik mereka sendiri, hanya karena mereka meyakini paham agama yang berbeda, yang dilindungi oleh UUD 45, yang dilindungi oleh konstitusi, apalagi dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini poin yang membuat kita sedih karena masih terjadi
ketika kita memperingati proklamasi yang ke-77. Hal lainnya yang menjadi trending, ini sebulan sudah serial drama dunia nyata, kisahnya seperti drama-drama di sinetron, tapi ternyata ini terjadi di dunia nyata, yaitu kasus polisi tembak mati polisi di rumah polisi dan minta ditutup-tutupi oleh polisi. Sebulan sudah kita diramaikan, kita didominasi oleh berita ini, betapa terjadi satu kasus the abuse of power, kekuasaan digunakan untuk menembak warga negara yang juga polisi, dan yang menjadi problem, aparat kekuasaan pun, aparat hukum, aparat polisi pun sebagian digunakan untuk menutup-nutupi kisah yang sebenarnya, dan publik tidak diberikan informasi yang benar. Kebohongan publik itu disebar-sebarkan oleh sekelompok teman-teman kita yang di kepolisian, dan ini beritanya 36 polisi. Sebanyak ini jumlahnya 36 polisi tingkat tinggi dan rendah mengambil peran dalam serial drama dunia nyata yang melibatkan kematian Brigadir J yang ditembak mati oleh atasannya sendiri. Melalui kasus ini kita berharap kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini, menghindari polisi yang dilihat oleh publik luas yang hanya berlari dari satu skenario buatan ke skenario buatan lainnya, karena saatnya memang Polri serius menjalankan reformasi kepolisian. Anggaplah ini jika dituntaskan menjadi kado Kapolri bagi peringatan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang kita senang ya. Ini yang kita senang, prediksi dari Standard Chartered di tahun 2019 bahwa nanti pada waktunya di tahun 2030, berarti 8 tahun dari sekarang, Indonesia diprediksi menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia. Ini yang memprediksi bukan kita sendiri, tapi sebuah lembaga keuangan yang kredibel, Standard Chartered, bahwa negara kita ini diprediksi pada waktunya tak lama dari sekarang menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia. Ini rankingnya bahwa pada waktunya nanti ini 10 tahun, 8 tahun dari sekarang, negara yang paling besar secara ekonomi adalah negara Cina, nomor 2 Indonesia, nomor 2 India, ketiga Amerika Serikat, keempat Indonesia. Jika prediksi ini terjadi, kita melihat 4 besar negara ekonomi terbesar di dunia sudah berpindah, tak lagi di dunia barat, tapi di kawasan Asia. 3 dari 4 negara terbesar secara ekonomi itu adalah Cina, India, dan Indonesia. Amerika hanya berada di urutan ketiga. Karena itulah para sahabat, kita senang dengan prediksi ini. Sekarang ini kita ucapkan dirgahayu Indonesia 2022, berkibarlah benderaku yang ke-77, seperti tadi yang dikatakan Bung Karno bahwa kita peringati, kita cintai negara ini dengan spirit ikut memajukan bangsa Indonesia, dan kita berikan apa yang kita punya. Prediksi sudah ada di sana yang mengatakan kita akan berkembang menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia. Namun tadi seperti disinggung di awal, bahwa yang penting bagi kita tak hanya terbesar secara ekonomi, namun juga terbesar juga untuk pemerintahan yang bersihnya, terbesar juga untuk perlindungan hak asasinya, dan terbesar juga untuk membuat warga negaranya bahagia. Salam proklamasi.